kalau bicara merdeka, yang merdeka siapa? Kita lihat foto pada acara 17-an kemarin di IKN, yang duduk di bagian depan itu konglomerat, jenderal-jenderal di belakang. Ini menggambarkan apa? Ya, artinya yang berkuasa itu siapa gitu. Ya. Kemudian merdeka misalnya kita bebas dari penjajahan. Faktanya penjajahan itu tidak jauh dari Jakarta. Itu di Pik 2 terjadi penjajahan oleh siapa? Oleh pemerintah yang didukung oleh aparat-aparat. Siapa aparatnya? Ada oknum polisinya, ada TNI-nya, ada ASN-nya, ada aparat-aparat Pemdanya. Rakyat dijajah. Jadi yang merdeka siapa, yang dijajah siapa setelah 79 tahun, itu menjadi catatan bagi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, poin kedua saya kira kita bicara kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada pemerintahan yang memang semakin otoriter, berada di atas hukum, berada di atas trias politika. Siapa dia? Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa terus berkuasa? Karena tadi ke yang pertama itu ada konglomerat pendukung yang bergabung dalam pemerintahan oligarki. Nah, sudahlah oligarki, nepotis pula. Bukan nepotis misalnya MK putusan nomor 90 bisa ditangi untuk apa? Untuk supaya bisa menjadi cawapres. Kemudian melalui putusan MA, ya tadi MK di MA nomor 23, itu namanya Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Jadi pemerintahan otoriter yang dilegalize dengan berbagai aturan kebijakan ini sudah terjadi, yang membuat hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga. Jadi poin ketiganya adalah kenapa ini bisa berjalan mulus. Ternyata presiden kita ini menghalalkan segala cara dengan mengancam partai-partai yang coba bersikap berbeda. Ya, kebetulan banyak yang punya kasus korupsi atau mungkin kasus moral sehingga tidak berdaya. Bahkan ya, sikap menghalalkan segala cara ini termasuk misalnya menyuap secara politik kepada ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan itu sudah terjadi. Terhadap siapa? Terhadap misalnya PBNU atau Muhammadiyah. Jadi kalau kita gabungkan, ada kriminalisasi kepada partai, pimpinan partai, anggota DPR, ada pemberian carrot atau umpan untuk bisa dioptasi. Siapa itu? Yaitu ormas-ormas. Nah, inilah fakta setelah 79 tahun kita merdeka dipimpin oleh pemimpin yang semakin otoriter, tapi otoriternya ini didukung oleh berbagai aturan legal yang memang sengaja dibuat oleh sang pemimpin dan tidak bisa dikontrol dua cabang kekuasaan lain, yaitu DPR dan sektor yudikatif. Nah, karena itu poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, masa depan anak-anak cucu kita ke depan ya, masa depan bapak-bapak yang ada di Polri, TNI ya, bahwa ini harus dihentikan. Biang keladi atau penjahat utamanya itu yaitu Presiden Joko Widodo harus dihentikan. Maka terakhir sekali dalam poin keempat ini saya mengajak kita semua untuk apa? Untuk supaya terjadi proses pelengseran Presiden Joko Widodo dalam waktu kurang dari 40 hari ke depan. Harapannya bulan depan ini bisa terjadi. Mari kita terus gelorakan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Dan setelah itu, ya kita mau supaya sang pemimpin Joko Widodo ini diadili menurut hukum yang berlaku. Karena pelanggaran konstitusi, undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku itu sudah lebih dari cukup untuk menangkap dan memenjarakan
Joko Widodo. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan pernyataan GPKR, G45 dan FPDR. Untuk itu saya minta laksana, nggak usah dibaca nama presidennya. Untuk berdiri di depan Dr. Satriati Aziz, Mas Indar, Mbak Ida, dan Daeng. Bang Deng, wuih. Di depan. Bang Deng. Nitip audio Bang Deng. Nitip audio. Membaca secara bergantian. Siap. Sudah, kita mau berdiri. Saya mohon semua berdiri. Ini pakai ini nih. Ida. Ini mic-nya nih. Saya masuk di YouTube. Saya masuk di YouTube. Kahani pasti Ya ibu-ibu aja, saya mah. ini kedua, ini ketiga sampai dua. Mbak Ida sampai sini. Ini kebanyakan. Maaf di sini sampai nomor 2. Maaf. Ini, Pak. Judul dan ini ya. Ini bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini. Pernyataan gerakan sebentar ini kebanyakan. Ini dibantu pegang ya. Udah gak apa-apa. Oke. Pernyataan Gerakan Kedaulatan Rakyat GPKR, gerakan pernyataan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat GPKR, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli G45, Front Penegak Daulat Rakyat FPDR, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus 2024, GPKR, G45, dan FPDR mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa negara Republik Indonesia telah mencapai usia 79 tahun. Kakak aja. Oke. Namun kami prihatin bahwa perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 masih jauh pada kenyataannya, dan bahkan ada gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan oleh rezim yang berkuasa yang semakin menguras kekayaan negara untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat runtuh dan diruntuhkan, hilang dan dihilangkan. Sehubungan dengan itu, GPKR, G45, dan FPDR menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendesak kepada seluruh lembaga negara untuk secara bersungguh-sungguh menegakkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai dan apalagi kekuasaan rezim yang hanya menampilkan kediktatorannya dan politik dinasti. 2. Mendesak MPR RI, baik yang lama maupun yang baru, agar mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum tentang masa jabatan presiden maksimum 2 periode. 3. Kepada pelanggar dan pengkhianat terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi untuk berhenti dari keserakahan politik, menghentikan politik dinasti,
dan perampasan kepemimpinan partai-partai politik. Rakyat tidak akan tinggal diam dan akan terus berbuat untuk menyeret yang bersangkutan ke proses hukum, baik lewat pengadilan negara ataupun pengadilan rakyat. Jakarta, 18 Agustus 2024, atas nama Presidium GPKR, G45, dan FPDR. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini di bawah ya. Saudara-saudara yang saya hormati, itulah pernyataan dari 3 aliansi masing-masing GPKR, G45, dan FPDR adalah aliansi dari sejumlah puluhan organisasi dan lembaga yang bergabung berafiliasi kepada masing-masing. Oleh karena itu, walaupun yang hadir dari Presidium sedikit dan para pendukung tidak banyak, janganlah kita kecewa. Jangan pernah bersedih hati dan jangan kehilangan asa. Kitab suci Al-Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali bersedih, jangan sekali-kali kehilangan kepercayaan diri. Sesungguhnya engkau semua mempunyai kekuatan, mempunyai marwah yang tinggi jika kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu, saya mengajak semua yang hadir, saya sendiri tidak kecewa. Kita memang mengalami perlakuan semula sudah ditentukan di depan gerbang gedung MPR RI, DPD RI, DPD RI Jalan Gatot Subroto, karena kita sesuai dengan undang-undang memberitahu secara resmi dan sudah diketahui, namun secara mendadak dipindahkan. Saya mendapat informasi ke depan gedung TVRI di sebelah sana, dan saya tahu karena tadi pagi juga memimpin aksi besar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, sudah dipasang panggung namun disuruh dibongkar dan pindah ke tempat ini. Ini Bapak Polisi, suatu perlakuan yang tidak baik, suatu perlakuan yang tidak benar. Silakan dengan kekuasaan yang dimiliki, tapi yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Tahu polisi semakin pergi. Jauh. Kami menerima kesewenangan ini. Perjuangan ini tidak akan berhenti. Al-Quran sekali lagi mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil, kelompok mayoritas dapat memenangkan dan mengalahkan kelompok mayoritas. Maka lewat media massa yang meliput kegiatan ini, banyak dari kawan-kawan kami seperjuangan yang tidak bisa datang, kita terima, namun ketahuilah perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini. 3 pendukung kegiatan hari ini masing-masing mempunyai tema, ya. GPKR, tegakkan kedaulatan rakyat.
rakyat Indonesia belum berdaulat. Secara politik, kedaulatan berada di pimpinan partai politik, dan bahkan hanya segelintir dari elit partai itu yang menentukan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Dan ketika pemilu pilpres, hak dirampas, hak rakyat dirampok, pertama dengan persebaran atas nama bantuan sosial dan lain sebagainya. Hak ekonomi yang menjadi hak rakyat sekarang ini dikuasai oleh segelintir orang, oleh kaum kleptokrat istilahnya, para pejabat yang berbisnis dan menjarah aset nasional. Inilah yang kita yakini runtuhnya kedaulatan rakyat. Bukan hanya runtuh, tapi diruntuhkan. Bukan hanya hilang, tapi dihilangkan. Maka seruan kita, tegakkan kedaulatan rakyat. G45 gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi kesepakatan para tokoh bangsa 18 Agustus 1945. Itulah dasar negara kita yang dibacakan tadi, Undang-Undang Dasar negara kita. Namun sudah diselewengkan, namun sudah disimpangkan. Yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Dasar tahun 2002 dengan turunannya undang-undang sampai nanti kepada peraturan pemerintah. Terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari kesepakatan para pendiri bangsa. Maka seruannya adalah terapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli. Ada penjelasannya. Hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum, yaitu tentang masa jabatan presiden maksimum 2 tahun. Maka terapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang FPDR yang dipimpin oleh Pak Marwan Batubara, banyak jenderal di sini. Mereka melihat runtuhnya kedaulatan rakyat, maka sampai kepada desakan pejabat pengkhianat konstitusi dan kedaulatan rakyat harus ditangkap, seret, dan jebloskan. Ini kalau polisi berani untuk menjeblos. Tapi ini ya, hati nurani rakyat, jangan main-main, apalagi di akhir masa jabatan, semakin menjadi-jadi, melanggar konstitusi. Kami punya bukti, melanggar hukum, maka jangan main-main. Saya kira tidak akan bisa lepas begitu saja. Tadi dibacakan, tangkap, seret, dan jebloskan. Kalau tidak lewat pengadilan negara, lewat pengadilan rakyat. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng kemungkaran dan kemaksiatan seperti ini. Saya sebagai muslim, sebagai insan beragama, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kepada tokoh non-muslim, ahsanul hakimin, ahsanul hakimin, sebagai hakim yang tertinggi. Maka semuanya, baik wartawan termasuk penjaga keamanan, jangan pernah lepas dari keyakinan seperti ini. Jangan karena merasa sedang berkuasa semena-mena. Kami rakyat, saya pribadi terus terang sudah meninggalkan hal-hal duniawi. Ini semata-mata untuk kepentingan ukhrawi. Maka oleh karena itu mohon pernyataan kami dapat disebarluaskan. Nah, sekarang mohon maaf membawa acara, saya ambil alih. Ada sesi kedua orasi, juga saya mohon singkat dari dua elemen pihak
terkait dengan GPKR, B45 dan FPDR, tapi organisasi lain, dan pernyataan mereka saya yakin semakin membuktikan ada kerusakan moral di tubuh bangsa ini. Pak Said Didu, ini nama lengkap beliau Muhammad Said Didu, sering disingkat Mossad, yang sekarang sedang memperjuangkan nasib rakyat di 9 kecamatan yang dia saja oleh tolong sampaikan secara ringkas. Beliau ini sudah dipanggil polisi mau ditangkap. Saya menyediakan diri untuk Pak Said Didu kalau mau ditangkap, apalagi karena tidak benar. Berkaitan dengan kezaliman dari kekuasaan, dan ini tidak bisa dibiarkan menurut ajaran agama. Yang mau pilih GIB siapa? Hanya satu orang. Bu Rita, Gerakan Indonesia Beradab, yang juga punya aspirasi yang kita dukung bersama tentang peraturan pemerintah nomor 28. Setelah ini ya, silakan Pak Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang ke gelanggang meskipun seorang. Itu moto perjuangan kader pelajar Islam Indonesia. Dan saya kader pelajar Islam Indonesia, jadi kalau datang ke pantai Kapuk sendirian itulah kader pelajar Islam Indonesia. Hari ini kemarin kita menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi sudah membunuh konstitusi dan menjadikan dirinya sebagai konstitusi. Tandanya adalah dari ibu kota negara, ibu kota Nusantara namanya, mereka menghina istana negara Bogor dan istana Jakarta, menyatakan istana kolonial. Padahal istana itu direbut oleh para pejuang kita yang mengorbankan jiwanya. Dan mereka, Joko Widodo, bangga menghina istana yang direbut itu. Sudah pergi pada itu ya. Dari sana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi menghina kota Jakarta sebagai kota feodal. Padahal kota ini direbut. Puluhan ratusan pahlawan yang mengusir penjajah. Di saat yang sama menghabiskan ruang rakyat 84 triliun, dan untuk upacara 84 miliar untuk mengundang influencer dan mengundang para konglomerat hadir di sana untuk berpesta dan mengusir rakyat lokal tidak boleh hadir dalam upacara. Itu adalah simbol betul-betul rezim Joko Widodo sudah membunuh konstitusi dan menginjak konstitusi dan menjadikan dirinya konstitusi. Jadi hari ini kita memperingati matinya konstitusi yang dibunuh oleh rezim Joko Widodo. Saya berharap Presiden terpilih Prabowo berkenan melahirkan kembali konstitusi yang asli yang dirumuskan 18 Agustus 1945. Kenapa itu harus dilakukan? Prof. Din, saya ingin menyatakan bahwa gara-gara konstitusi terjadilah siklus kekuasaan, dan namanya adalah siklus rampok, sogok, dan berkuasa. Rampok semua oleh para pengusaha yang menjadi penyumbang calon penguasa. Habis itu sogoklah rakyat dengan berbagai bentuk bansos, macam-macam, ormas disogok. Habis itu berkuasa lagi dan berkuasa lagi dan menyogok lagi. Siklus ini siklus ini bisa terjadi. Nah, kita di depan mata kita, saya katakan Pantai Indah Kapuk 2 itu sedang terjadi proses pengambil alihan
hak rakyat yang sangat nyata di depan mata kita. Luasnya itu saya yakin akan melebihi Singapura, karena perkiraan saya akan ada perampasan hak rakyat sekitar 100.000 hektar dengan harga yang sangat tidak masuk akal, Rp50.000 per meter. Saya makan es krim di Pik 2 harganya 100.000. Saya membayangkan harga es krim 2 meter tanah rakyat di atas tanah saya berdiri yang dijual oleh mereka dengan harga Rp36 juta. Bapak dan Ibu bayangkan, dia beli dari rakyat di Rp50.000 dan dia jual dengan Rp36 juta. Apa yang terjadi? Semua aparat, semua preman sudah menjadi kacung dari para penyumbang penyogok kekuasaan. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Pik 2 di depan mata kita, itu terjadi di seluruh kota di Indonesia. Dan kita menyaksikan kemarin bagaimana mereka ketawa-ketawa di atas puncak bukit di Indonesia, di ibu kota negara. Mereka itulah yang menguasai negeri ini. Mereka itulah yang menguasai partai politik. Mereka itulah yang menguasai siapa yang menjadi pejabat-pejabat akan datang. Pertanyaannya, relakah kita serahkan negeri ini kepada mereka? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Wakil Gerakan Indonesia Beradab yang atas nama kita semua di sini di tengah sini menggugat peraturan pemerintah nomor 28 yang di pasalnya berpotensi untuk melegalkan kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Ini sungguh satu peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani oleh Presiden yang akan merusak generasi bangsa yang akan datang. Suatu peraturan pemerintah yang menjadi anti klimaks dari revolusi mental karena bersifat dekonstruksi mental. Dari atas nama kita Gerakan Indonesia Beradab, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Subagio, mewakili Presidium Gerakan Indonesia Beradab. Ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Bapak dan Ibu, di Hari Konstitusi kita ingin mengingatkan bahwa para pendiri bangsa kita tidak pernah mengingatkan konstitusi kita adalah konstitusi from religion, yang bebas dari nilai-nilai agama, konstitusi yang tidak berketuhanan. Pada dasarnya, ini yang kemudian juga dibenarkan oleh beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi ketika kami menggugat beberapa undang-undang yang terkait dengan nilai-nilai moral. Kita menggugat KUHP yang terkait dengan cabul sesama jenis, pemerkosaan, dan perzinahan. Tetapi kemudian ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal kemudian seluruh hakim Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang godly constitution, konstitusi yang berketuhanan, konstitusi yang membawa cahaya-cahaya ketuhanan. Ini disepakati oleh semua hakim Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya beberapa turunan dari konstitusi kita, baik dalam undang-undang selama rezim Jokowi ini, itu yang kemudian melahirkan beberapa perundangan yang justru kemudian itu mengafirmasi, menguatkan beberapa perilaku seksual.
Undang-undang atau peraturan PP 28/2024 ini hanya satu turunan saja dari banyak undang-undang yang sebenarnya sudah dibentuk sebelumnya. Yang sebagian besar undang-undang itu yang terkait dengan moral justru kemudian tadi mengafirmasi berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual dan kebebasan seksual. Bapak dan Ibu bisa bayangkan dalam satu peraturan pemerintah ini bagaimana kemudian ada satu pasal 103 ayat 4E yang memberikan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Walaupun Kemenkes kemudian berargumen ini hanya untuk remaja atau pelajar yang sudah menikah, tetapi ini tidak ada satupun dalam penjelasan pasal-pasal dan ayat ini. Jadi ini patut kita duga bahwa ini adalah pasal karet, lalu juga berkelit dengan pasal 98 yang mengatakan tentang kesehatan reproduksi terkait dengan norma agama. Tetapi ini tadi hanya sekedar stempel saja, karena berbagai undang-undang yang terkait dengan moral stempelnya ada memang. Azasnya dipakai, tetapi turunannya tidak bunyi semua. Turunan pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya, pendampingan, edukasi dan lain sebagainya tidak pernah memasukkan azas agama sebagai bagian dari menyelesaikan masalah-masalah moral. Bapak dan Ibu, kita tidak pernah menafikan tentang berbagai kerusakan seks bebas, terus kemudian mereka yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Tetapi penyelesaiannya bukan dengan kontrasepsi, bukan dengan aborsi. Jadi PP ini juga menyangkut tentang aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual. Aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual, maka di dalamnya berpotensi untuk siapa saja mengajukan dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan para penzina sekalipun, mereka yang kemudian berzina, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, mereka kemudian bisa mengatakan bahwa saya korban kekerasan seksual. Undang-undang ini benar-benar undang-undang yang membawa misi tentang merubah masyarakat tentang paradigma seksualitas. Ini memang mereka menargetkan ini untuk mengubah paradigma kita, paradigma masyarakat terkait dengan seksualitas. Dan ini sudah dilakukan sistematis Bapak dan Ibu sekalian, karena kami mengawal undang-undang ini sudah sekitar, tidak hanya undang-undang kesehatan, tetapi ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak, dan lain sebagainya, yang semuanya memasukkan beberapa hidden agenda yang sebenarnya ingin mengubah paradigma kita tentang seksualitas. Bapak dan Ibu, ini kita kalau memotret kejadian di Amerika perlu 50 tahun untuk sampai di titik pelegalan pernikahan sesama jenis. Maka kita tidak akan biarkan negara ini sampai di titik apa yang kemudian menjadi kiblat kita tentang kebebasan seksual. Bapak dan Ibu siap untuk terus berjuang bersama kita? Tolak PP 28/2024. Tolak. Itu saja Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mewakili maaf baru terakhir itu berdiri lama. Saudara-saudara, dari dua hal terakhir sangat jelas adanya pelanggaran konstitusi, adanya sikap kediktatoran yang dalam bahasa agama adalah kezaliman terhadap rakyat 9 kecamatan yang berada di pantai utara Kabupaten Tangerang yang tergusur
yang terusir dari kampung halamannya sendiri. Ini yang diperjuangkan oleh Pak Muhammad Said Didu seorang, tapi Pak Said Didu Anda tidak sendiri. Kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dari GPKR, G45 dan MPDR, dan saya pribadi menyediakan diri menjadi tameng mau menjadi apa untuk perjuangan membela kesejahteraan rakyat. Karena Pak Said Didu dipanggil oleh polisi, hati saya terus terang miris. Yang membela kepentingan rakyat, mengapa dia yang dipanggil oleh polisi? Betul, itulah pertanyaan besar. Mengapa mereka, para konglomerat, para konglomerat yang ingin mengambil tanah rakyat tidak diusik-usik oleh aparat penegak hukum dan keamanan? Di mana hukum? Di mana keadilan? Maka terus terang saya menyediakan diri dan saya usulkan Pak Said Didu suatu waktu kita kerahkan rakyat di 9 kecamatan itu untuk bangkit. Didukung oleh rakyat lain yang cinta keadilan. Ikut bersama kita untuk menggugat haknya sendiri yang dalam bahasa agama Islam hifzul mal, memelihara harta benda milik kita ini adalah bagian dari kewajiban asasi seorang muslim dan muslimah. Ini mohon Bapak polisi yang hadir di sini sampaikan ke atasannya. Ya Bapak polisi, kawan-kawan saya, jelas tadi didengar, sampaikan ke atasan bapak-bapak, saudara-saudara, kalau memanggil Said Didu yang membela rakyat, apalagi sampai untuk menersangkakan, ini sungguh merupakan kezaliman. Percayalah, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Mereka yang rela menegakkan kezaliman seperti ini, saya yakin tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang kehidupan keluarganya. Ini yang perlu disadari. Saya mohon maaf terpaksa berbicara keras dan baru kali ini kebetulan sahabat saya Pak Said Didu, jangan berhenti. Siap. Dan jangan pernah katakan saya berjuang seorang. Yes, ada kita di belakang. Karena banyak dari rakyat ini akan membela perjuangan Bapak. Dan tolong sampaikan ke rakyat 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang, termasuk katanya kampung halaman dari Wakil Presiden sekarang. Presiden Kecamatan Tanara, no? Iya. Kampungnya Pak Presiden. Wakil Presiden ini sungguh tidak dibiarkan, dan ini tidak terjadi di Tangerang, di Serang saja, di banyak tempat dari Republik ini terjadi perampasan tanah hak milik rakyat, termasuk yang di Riau itu kan Rempang. Maka mereka tidak bisa merayakan kemerdekaan karena mereka merasa belum merdeka. Sama halnya dari gerakan Indonesia tadi, saya tidak habis pikir dan mau menangani peraturan pemerintah yang bernada dan berpotensi melegalkan perzinahan, membolehkan memakai alat kontrasepsi, melegalkan aborsi atas dasar
Saya tadi lupa seksual. mengingatkan Kalau BP ini diterapkan, si Aguan, Salim, maka tidak lama lagi negeri Sinarma, yang Matohir. rakyatnya beragama ini akan hancur moralnya. 3 menit. Ini sungguh merupakan peraturan pemerintah yang tidak bermoral, yang tidak beradab. Maka gerakan Indonesia beradab kita dorong di depan untuk memperjuangkan ini, karena anak cucu kita semua mohon disadari akan berada pada alam seks bebas. Mereka diperkenankan, bahkan disediakan oleh negara untuk memiliki alat kontrasepsi yang tentu akan membuka peluang bagi seks bebas. Inilah saudara-saudaraku pertemuan kita. Sekali lagi walaupun tidak banyak yang hadir, kita tidak pernah kecewa. Mohon pers silakan menyampaikan bahwa yang hadir hanya segelintir, atau polisi melaporkan ke atasannya hanya segelintir. Namun saya atas nama pengarah dari BPKR dan B45 mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang sudah mengawal aksi kita ini. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari peserta. Sehingga aman ya. Di jembatan Terima Semanggi kasih. jaga. Sampaikan nanti juga saya hubungi langsung Bapak Kapolda yang telah mengamankan acara kita ini. Syukur ya, syukur. Meskipun disuruh pindah-pindah, Pak ya. Meskipun disuruh pindah-pindah, kami rakyat yang Satu orang saja, dijaga 100 polisi. namun sewenang-wenangan dan tidak setianya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan, apalagi beragama. Kebetulan langsung berhadapan, saya dan yang tidak. Ini tidak baik Dia bukan pada dari sudut manapun, termasuk dari sudut agama. Namun apalah kita ini rakyat, tapi jangan macam-macam dan semena-mena terhadap rakyat. Oke, jaga semangat. Siap. Jangan pernah gentar. Jangan kendor semangat. Coba ikuti saya dengan teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.